Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa beserta mata kuliah praktikum analisis numerik dan pemrograman tahun semester gasal tahun akademik 2020-2021. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi tentang optimisasi, atau lebih tepatnya untuk sekarang kita akan membahas tentang optimisasi satu variabel atau univariate optimization. Dan di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari yang versi multivariate optimization. Nah, seperti kita ketahui, optimasi ini sangat sering digunakan di dalam ilmu-ilmu teknika, terutama juga di ilmu teknik kimia, di mana kita ingin mencari variabel mana yang akan memberikan nilai objective function yang paling maksimum atau paling minimum. Kita ingin mencari memaksimalkan suatu fungsi tujuan dengan mengubah-ubah parameter yang akhirnya kita optimalkan. Nah, dalam optimasi ini, di dalam praktikum ini kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan optimalisasi dengan menggunakan metode numerik. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari metode optimisasi untuk satu variabel. Nah, adapun metode optimisasi satu variabel itu sangat bermacam-macam dan sangat banyak. Dalam materi yang dijelaskan dalam buku Capra edisi ke-7 ada beberapa metode optimisasi satu variabel yang di-highlight. Antara lain ada metode Golden Section, kemudian juga metode interpolasi parabolik, kemudian metode Newton, juga ada metode Brand. Nah, namun dalam praktikum kali ini kita hanya akan fokus pada dua metode, yaitu metode Golden Section dan metode Newton. Adapun untuk metode parabolik interpolation dan metode Brand, silakan rekan-rekan bisa membacanya di buku Capra. Nah, untuk metode Golden Section dan metode Newton ini memiliki analogi atau kesamaan dengan metode pencarian akar suatu persamaan yang sudah kita pelajari di bab ketiga, di mana dalam metode pencarian akar tersebut kita bagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah tipe bracket atau tipe tertutup, metode tertutup atau metode terkurung, kemudian juga ada metode terbuka atau metode open method, di mana pada metode pencarian akar itu untuk metode tertutup ada dua metode yang diajarkan, yaitu metode paruh atau bisection dan metode false position atau regular false. Adapun untuk metode terbuka, maka di situ ada metode Newton-Raphson dan metode Secant. Nah, perbedaan antara kedua metode tersebut seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah untuk metode pengurung atau metode bracket method, maka nilai yang akan kita tebak harus kita kurung dengan nilai tebakan awal. Jadi kita memerlukan dua nilai tebakan awal yang harus membatasi atau mengurung dari nilai yang akan kita cari. Adapun untuk metode terbuka, maka tebakan awal itu tidak harus mengurung untuk nilai yang kita cari. Nah, analogi dengan metode pencarian akar itu di sini juga untuk metode optimisasi, maka memiliki kesamaan, di mana untuk metode Golden Section ini termasuk metode tertutup atau metode bracket. Adapun metode Newton itu adalah metode terbuka. Nah, nanti kita lihat bagaimana penerapan dari masing-masing metode tersebut, serta kita bahas sedikit mengenai untuk review masing-masing metode tersebut. Nah, dalam suatu optimasi, maka kita ingin mencari berapa nilai variabel optimasi, di sini kita simbolkan sebagai X, yang memberikan nilai dari objective function yang paling maksimum atau paling minimum, tergantung dari model yang sedang kita bahas. Ya, jadi ada suatu problem yang di situ kita ingin mencari nilai yang paling maksimum, misalkan dalam suatu reaktor
kita ingin mencari pada konversi berapa yang memberikan selektivitas paling maksimum. Atau misalkan untuk suatu rancangan pabrik, kita ingin mencari berapa laju produksi yang memberikan keuntungan paling maksimum. Nah, adapun untuk untuk model minimasi atau meminimalkan, contohnya adalah kita ingin mencari berapa ukuran sizing dari tangki yang memberikan berat paling kecil, misalkan ya, untuk suatu kapasitas tertentu. Ataupun juga berapa jumlah reaktor seri yang harus dihitung atau dipilih untuk memberikan biaya pembuatan reaktor atau fabrikasi reaktor yang paling minimum. Itu adalah beberapa contoh-contoh maksimasi dan juga contoh-contoh minimasi. Nah, di situ ada objective function. Untuk kasus pertama yang menjadi objective function adalah selektivitas, sedangkan yang menjadi parameter optimasi adalah konversi. Kemudian untuk yang kasus kedua, untuk contoh reaktor seri, maka yang menjadi objective function atau fungsi tujuan adalah biaya dari fabrikasi reaktor. Adapun yang menjadi parameter adalah jumlah reaktor seri yang akan kita buat. Nah, dalam penggunaan metode golden section, maka di sini karena secara visual bisa kita lihat bahwa posisi optimum ada di sebelah sini, ya, di sebelah sini. Nah, untuk metode golden section, karena metode ini termasuk metode tertutup atau metode pengurung, maka tebakan awal dari untuk yang rendah dan yang tinggi, kita simbolkan XL dan XH itu harus mengapit dari nilai optimum yang kita cari. Nah, metode golden section ini diterapkan sedemikian rupa sehingga untuk perhitungan berikutnya kita tidak perlu menghitung dua kali nilai yang tebakan berikutnya. Ya, jadi dipilih sehingga kita cukup menghitung satu kali. Nah, agar hal itu dapat dipenuhi, maka ada satu kriteria yang harus dipenuhi, yaitu kalau kita simbolkan L0 adalah jarak dari XL ke XH, atau XH-XL ini adalah L0, maka perbandingan dari L1 atau bagian yang lebih panjang dari fraksi L0 ini per L0 itu nilainya sama dengan L2 per L1. Kemudian nanti yang L1 kita bagi lagi menjadi ada bagian L3, maka L3 itu per L2 sama dengan L2 per L1 sama dengan L1 per L0. Nah, hal ini juga yang harus dipenuhi adalah panjang L0 itu sama dengan L1 plus L2. Nah, panjang L1 sama dengan L2 plus L3, dan seterusnya. Dan agar hal ini dapat dipenuhi, maka rasio dari masing-masing ini harus memenuhi yang disebut dengan golden ratio, atau kita simbolkan G, di mana nilainya adalah akar 5 min 1 per 2, atau sekitar 0,618. Nah, dengan cara seperti ini, maka untuk tebakan berikutnya, maka kita hanya cukup menghitung satu kali. Ya, kita ingin menghitung nilai yang baru. Nah, untuk menghitung nilai tebakan yang baru, di sini kita di antara dua titik ini kita tetapkan nilai X1 dan X2, di mana X1 posisinya adalah di dekat XL dan X2 posisinya di dekat XH. Nah, jarak untuk menentukan nilai X2, maka nilainya adalah X2 sama dengan XL plus D, di mana D adalah G, ya tadi ini G adalah golden ratio tadi dikalikan jarak dari XL ke XH. Nah, jika jarak dari D itu adalah di sini, maka nilai X1 adalah di XH dikurangi D, dan X2 adalah XL plus D, posisinya di sini. Ya, ini adalah X1, ini adalah X2. Nah, metode golden section ini diaplikasikan dengan cara kita bandingkan
nilai fungsi yang dihasilkan di titik X1 dan di titik X2. Untuk problem maksimasi, jika X1 itu lebih besar dari X2, ya, atau Fx1 atau Y1 lebih besar dari Fx2, maka yang dilakukan adalah kita singkirkan Xh, ya, nilai yang dihasilkan di Xh ini kita geser ke X2. Jadi Xh akan menempati posisi X2 dan X2 akan menempati posisi X1. Nah, kemudian nilai X1 kita cari dengan menggunakan nilai Xh yang baru. Ya, jadi gambarannya seperti ini. Ya, nilai Xh akan menempati nilai X2 dan X2 akan menempati nilai X1, atau X2 sama dengan X1 dan Xh sama dengan X2. Kemudian yang kita cari adalah X1 sama dengan Xh yang baru dikurangi D. Nilainya di situ. Nah, kemudian kita bandingkan lagi nilai Y1 dan nilai Y2. Di sini yang lebih besar adalah Y2. Maka kita geser XL menempati X1 dan X1 menempati X2. Atau X1 sama dengan X2 dan XL sama dengan X1. Kemudian nilai X2 dihitung menggunakan XL yang baru. Dan seterusnya sampai nanti antara XL dan XH itu akan menuju ke nilai yang paling optimum atau mendapatkan nilai maksimum dari objective function. Nah, pada posisi itu maka kita peroleh nilai optimum dari problem yang kita cari. Jadi kata kuncinya adalah untuk proses maksimasi, maka yang kita singkirkan atau kita hilangkan adalah nilai yang lebih kecil. Sebaliknya, jika problemnya adalah minimasi untuk meminimalkan nilai suatu fungsi, maka yang kita hilangkan adalah nilai fungsi yang lebih besar. Nah, metode golden section ini karena menggunakan dua kali tebakan, ya, menggunakan dan metodenya tertutup, maka konvergensinya relatif lebih lambat dibandingkan dengan metode terbuka. Namun metode ini lebih reliable karena pasti akan mendapatkan nilai yang optimum, tetapi iterasi yang diperlukan akan lebih banyak. Nah, di sini akan kita coba terapkan metode golden section ini dalam satu program di dalam SILAB. Nah, kita akan mencari nilai maksimum, ya, mencari nilai minimum, atau ini adalah minimasi dari kurva Y sama dengan 3x kuadrat minus 12x plus 43. Nah, kita diminta menentukan berapa nilai optimum dari fungsi tersebut. Nah, akan kita coba terapkan penyelesaian untuk minimasi fungsi tersebut di SILAB, ya. Kita bisa langsung dibuka SILAB-nya. Oke, nah kita akan coba terapkan minimasi atau metode golden section untuk fungsi 3x y sama dengan 3x kuadrat kurangi 12x plus 43. Nah, sebelum kita mulai menggunakan iterasi untuk metode golden section, maka sebagaimana kasus untuk pencarian akar, maka saya sangat merekomendasikan untuk memplot terlebih dahulu fungsi tersebut agar kita bisa menentukan tebakan awal yang paling optimum, ya, tebakan awal yang paling tepat yang harus mengapit dari nilai optimum yang akan kita cari, dan juga untuk melihat bagaimana karakteristik dari fungsi yang sedang kita bahas ini. Oke. Jadi yang pertama kita lakukan adalah plot fungsi. Sebelum itu kita definisikan fungsi dulu. Definisi fungsi. Kita bisa menggunakan def y sebagai fungsi x, mana y sama dengan 3 dikalikan x kuadrat
kurangi 12 X plus 43. Nah, kemudian kita definisikan X mulai dari minus 5 dengan selisih 0,01, hasilnya smooth sampai 5. Nah, kita bisa coba plot. Kita cari dulu nilai fungsinya. For I sama dengan 1. Kita hitung nilai fungsi Y dengan F kali XI. Kita coba plot. Nah, kemudian untuk merapikan grafiknya, kita bisa menggunakan perintah berikut agar grafik yang kita buat itu simetris. Oke, nah kita bisa coba run. Nah, ini adalah hasilnya. Bisa kita lihat bahwa grafik ini atau fungsi yang akan kita optimumkan memiliki nilai optimum sekitar 2 ya, di sekitar 2. Oke, nah maka kita harus memilih tebakan awal yang lokasinya mengapit nilai 2 ini. Misalkan kita pilih tebakan awalnya adalah 0 dan 4. Tebakan awal untuk X0-nya adalah 0 dan X-nya adalah 4. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita buat nilai rasio G, yaitu setengah kalikan akar 5 dikurangi 1. Dan kita buat tebakan awal. Nah, XH L sama dengan 0, kemudian XH sama dengan 4, dan kita hitung X1 itu dari XH. XH dikurangi G kalikan X-min XL, dan nilai X2 sama dengan dihitung dari XL plus G dikalikan XH dikurangi XL. Kemudian kita tentukan nilai awal untuk errornya 1, kemudian atas errornya kita pilih 1 kali 10 pangkat minus 5. Nah, untuk metode golden section kita menggunakan while and loop. While and loop, ketika error masih lebih besar daripada batas errornya, maka kita lakukan yang pertama adalah kita bandingkan antara nilai fungsi untuk X1 dan X2. Dimana karena kasus untuk yang soal yang kita kerjakan ini adalah kasus minimasi, maka kita harus memilih nilai fungsi yang lebih kecil. Jadi kita gunakan if then. Jika nilai fungsi dari X1 itu lebih kecil dari nilai fungsi dari X2, maka kita harus mempertahankan nilai yang X1 ini. Ya, maka yang kita lakukan adalah kita geser XH itu menjadi X2, kemudian nilai
X2 itu menjadi X1, dan kita hitung nilai X1 yang baru berdasarkan XH yang sudah kita update. Ya, XH dikurangi G dikalikan XH dikurangi XL. Nah, karena di sini hanya ada dua pilihan, lebih besar atau lebih kecil sama dengan ya, maka kita bisa langsung menggunakan else. Else maka yang kita pertahankan adalah nilai X1, X2-nya. Ya, maka nilai XL kita jadikan X1 di titik X1, kemudian nilai X1 kita geser ke titik X2, dan nilai X2-nya kita cari dari nilai XL yang sudah diperbaharui. Plus G dikalikan XH minus XL. Ya, kemudian kita jangan lupa diberikan N. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah kita update nilai errornya. Nah, di mana error adalah dihitung dari selisih X1 dan X2. Nah, ini adalah selisih dari tetapannya. Kemudian jika ini sudah selesai, maka kita bisa hitung nilai X optimum sama dengan rata-rata dari XL dan XH. Jadi 2. Nah, kita bisa cetak langsung dengan printf nilai optimum untuk fungsi y sama dengan 3x kuadrat dikurangi 12x plus 43 sama dengan menggunakan format 3 angka di belakang koma, floating point, dan kita masukkan nilai variabelnya. Ya, bisa kita coba run. Nah, nilai optimumnya adalah 2. Ya, 2 ini adalah nilai optimum yang menghasilkan nilai fungsi yang paling minimum. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah tanda kurung tanda relasi ya. Di sini relasi lebih besar atau lebih kecil ini tergantung dari kasus yang kita sedang kerjakan, apakah minimasi atau maksimasi. Nah, untuk memudahkannya tadi kalian bisa menggunakan animasi yang sudah saya gunakan. Intinya adalah untuk kasus maksimasi maka nilai yang lebih besar itu yang dipertahankan. Adapun untuk kasus minimasi maka nilai yang lebih kecil itu yang dipertahankan. Ya, jadi dia akan semakin mengurung nilai optimumnya. Nah, untuk kita bisa memodifikasi programnya agar lebih bagus ya. Misalkan kita tampilkan tabel iterasinya, kita bisa gunakan printf untuk headingnya, kita gunakan kita ingin melihat bagaimana nilai X1, XL, X1, dan X2 yang berubah untuk selama terjadi iterasi ya. Kita kasih tanda tab. Kemudian kita tampilkan juga nilai errornya ya. Dan kita kasih new line. Nah, kemudian di bagian bawah sebelum kita memulai iterasi yang baru, kita cetak dulu ya, menggunakan format 3 angka di belakang koma, dan kita tambahkan tab. Karena di sini ada 5 variabel, nah kita harus mencantumkan 5 format. 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir kita kasih enter. Nah, kemudian yang kita print adalah XL, X1, X2, X3, XH, dan error. Lalu kita bisa running. Nah, di sini kita lihat bagaimana nilai tebakan itu berubah dengan berjalannya iterasi.
Ya, dari tebakan awal tadi XH adalah 4 ya, XL yang pertama adalah 0. Ya, kemudian nilai XL-nya diperbarui, maka kita dapat nilai XL yang baru, kemudian nilai X1-nya bergeser ke X2. Ya, kita lihat bagaimana sampai kita peroleh nilai optimumnya adalah di 2, di mana XL, X1, X2, dan X3 itu sudah saling hampir berhimpitan. Nah, untuk melihat animasinya, saya sudah membuat program yang untuk menampilkan animasi bagaimana iterasi itu berjalan ya, yang dimana nanti iterasinya akan semakin mengurung nilai optimumnya. Nah, di sini nanti bisa kalian lihat bagaimana perubahan dari tebakan ya dengan berjalannya iterasi. Kita coba running. Nah, ini adalah plot dari fungsi tadi. Kemudian kita coba teruskan iterasi. Nah, ini bisa kalian lihat. Nah, di sini saya menggunakan tebakan awal minus 5 dan 5. Maka XL pertama, XL itu adalah di minus 5, XH adalah 5. Kemudian nilai X1 adalah di sekitar minus 1 dan nilai X2 adalah di sekitar 1. Kemudian pada iterasi pertama, maka bisa kita lihat bahwa nilai X2 ini lebih kecil, maka nilai X1 kita eliminasi, kita geser XL ke X1, kemudian X1 kita geser ke X2, dan kita hitung nilai X2 yang baru. Oke, nah pada iterasi berikutnya, kita lihat bahwa ternyata nilai X2 ini nilai X2 lebih kecil daripada nilai X1, maka kita geser lagi nilai XL ke X1, kemudian nilai X1 ke X2 ya. Kemudian kita hitung nilai X2 yang baru di sini. Nah, pada iterasi berikutnya kita lihat bahwa nilai X1 itu lebih kecil, maka yang kita pertahankan adalah nilai X1, maka XH ini kita geser ke X2 dan kita hitung nilai X1 yang baru. Pada iterasi berikutnya sama trennya, kita bandingkan, yang lebih kecil adalah X1, kemudian berikutnya yang lebih kecil adalah X2, dan seterusnya sampai tebakannya nanti mengupdate ke nilai optimum yang tadi. Itu adalah kira-kira visualisasi dari metode Godin section. Oke, kemudian untuk metode yang kedua adalah metode Newton. Maka penjelasan mudahnya ya bahwa metode Newton yang digunakan untuk optimasi ini adalah ekuivalen dengan metode Newton-Raphson yang kita gunakan untuk pencarian akar. Nah, perbedaannya hanya jika dalam metode Newton-Raphson untuk pencarian akar yang kita hitung adalah akar dari fungsi atau nilai variabel bebas yang menyebabkan nilai fungsi tersebut sama dengan 0, maka untuk metode optimasi, maka yang kita cari adalah akar dari turunan fungsi tersebut atau akar dari derivatifnya atau derivatif pertama, turunan pertama. Nah, alasannya adalah jika kalian ingat ke mata kuliah matematika yang kalian peroleh di semester 1, maka bisa kalian lihat bahwa nilai ekstrim dari suatu fungsi itu diperoleh pada saat turunannya sama dengan 0. Ya, nilai turunan sama dengan 0, maka fungsi itu akan mencapai nilai ekstrimnya. Adapun jenis dari nilai ekstrim ini adalah ekstrim maksimum ataupun ekstrim minimum tergantung dari nilai turunan keduanya. Jika turunan keduanya adalah lebih besar dari 0 atau positif, maka nilai derivatif dari
fungsi itu akan semakin naik. Artinya itu adalah nilai minimum ya, nilai dia akan ke nilai yang paling bawah, kemudian dia akan berubah derivatifnya menjadi positif. Nah, adapun jika turunan keduanya adalah negatif atau kurang dari 0, maka kita akan memiliki nilai ekstrim maksimum. Jadi iterasinya ataupun algoritmanya sama dengan metode Newton-Raphson yang kita pelajari di bab ketiga, tetapi yang membedakan adalah yang kita cari akarnya di sini adalah turunan dari fungsi tersebut. Nah, gambarnya seperti ini. Misalkan kita memiliki fungsi objective function yang biru, fx, maka jika fungsi ini kita cari turunannya, maka turunannya adalah yang kurva merah ini. Ya, kurva merah. Kita lihat bahwa untuk nilai ekstrim ini, nilai ekstrim yang pertama, maka akan diperoleh pada saat nilai turunannya sama dengan 0. Begitu juga untuk nilai ekstrim yang kedua. Akan diperoleh jika nilai turunannya sama dengan 0. Adapun di sini karena turunannya itu adalah semakin naik ya, semakin naik, maka di sini adalah turunan keduanya bernilai positif, adapun di sini nilai turunan keduanya adalah negatif. Oke, nah untuk contoh kasusnya kita bisa menggunakan metode contoh kasus yang sebelumnya. Kita coba selesaikan dengan metode Newton. Nah, nanti kita bandingkan antara kedua metode tersebut. Nah, bisa kalian buka lagi sinode-nya. Ini kita coba minimasi fungsi y sama dengan 3x kuadrat minus 12x plus 43 menggunakan metode Newton. Oke. Nah, untuk metode Newton ini, maka kita harus yang pertama kita lakukan adalah mendefinisikan fungsi. Mendefinisikan fungsi, kemudian karena yang akan kita cari akarnya adalah nilai turunan pertama, maka kita juga definisikan turunan pertama dari fungsi tersebut. Nah, jika kita ingat kembali di metode Newton, untuk pencarian akar, maka yang diperlukan adalah nilai fungsi dan nilai turunan pertama. Nah, untuk metode optimasi ini, maka karena yang akan kita cari adalah akar dari turunan fungsi tersebut, maka kita harus mendefinisikan turunan pertama berikut juga dengan turunan keduanya. Oke, jadi yang pertama kita lakukan adalah definisikan turunan pertama. Misalkan kita definisikan y sebagai fungsi x, mana y sama dengan 3 kalikan x kuadrat minus 12x plus 40. Ya. Ini adalah definisi fungsi. Kemudian kita mendefinisikan turunan ya, turunan fungsi tersebut. Kita bisa menggunakan salah satu kita bisa menggunakan turunan secara analitik ya. Misalkan karena ini adalah suatu persamaan kuadrat atau polinomial, kita bisa langsung menghitung turunan pertamanya adalah 6x dikurangi 12 ya, misalkan seperti itu. Atau kita bisa juga menggunakan metode numerik, dan ini akan lebih general. Misalkan fungsinya cukup rumit atau cukup susah kita cari turunannya secara analitik, kita bisa menggunakan metode ini. Maka kita definisikan turunan fungsi x ya. Nah, kita untuk menghitung nilai turunan menggunakan misalkan metode finite difference, kita harus mendefinisikan suatu bilangan yang sangat kecil, misalkan h, yang kita pilih 1 kali 10 pangkat 7, maka kita bisa mendefinisikan df sama dengan ya, fx plus h dikurangi fx
bagi H. Kita pastikan tanda kurungnya sudah benar. Ini adalah definisi turunan pertama. Kemudian kita harus mendefinisikan turunan kedua. Dan df langsung copy dari yang atas ya. Yang kita turunkan adalah turunan pertama. Ini adalah definisi. Oke. Nah, kemudian kita bisa langsung masuk ke iterasinya ya, ke loopnya. Pertama kita tebakan awal, kita tentukan tebakan awal, misalkan tebakan awalnya adalah 0. Kemudian kalian bisa gunakan tebakan awal apapun, tetapi ingat untuk metode Newton atau sama juga dengan metode Newton-Raphson, di sini terkadang agak tricky karena hasil dari iterasi itu sangat dipengaruhi oleh tebakan awal yang kita pilih. Ya, jadi usahakan tebakan awal yang kalian pilih itu sudah cukup dekat dengan titik optimum ataupun juga nilai akar yang akan kalian cari. Karena jika nilai tebakan itu tidak cukup dekat, apalagi untuk suatu fungsi yang non-linear atau fungsi yang rumit, maka terkadang iterasinya malah tidak konvergen dan akan dihasilkan nilai tebakan yang justru akan semakin besar. Ya. Atau bisa juga malah tebakannya iterasinya akan konvergen ke akar yang lain atau nilai optimum lain jika di dalam fungsi yang sedang kita optimumkan itu sifatnya adalah multimodal ataupun juga memiliki banyak nilai ekstrim. Jadi kita harus memilih nilai tebakan yang cukup dekat dengan nilai yang akan kita cari. Tadi sebagai referensi, kalau dari metode sebelumnya kita peroleh nilai optimumnya adalah X sama dengan 2, maka kita bisa cukup reasonable untuk memilih tebakan awalnya adalah X sama dengan 0. Tapi sesuai dengan rekomendasi saya, maka lebih baik kalian plot terlebih dahulu fungsi yang akan kalian optimumkan, sehingga kalian bisa melihat karakteristik ataupun juga perilaku dari fungsi yang sedang kalian optimumkan. Di titik mana fungsi tersebut mencapai titik ekstrim maksimum, di mana mencapai ekstrim minimum, di mana mencapai titik belok, ataupun juga nilai lainnya, ada asimptotik dan lain sebagainya. Itu sangat penting untuk nantinya menentukan nilai maksimum ataupun minimum dari fungsi tersebut. Oke, nah terus kita tentukan nilai error awalnya adalah 1 dan nilai batas errornya adalah 1/10 pangkat minus 5. Nah, sama dengan metode Newton-Raphson, maka kita menggunakan loop while n. Jika errornya masih lebih besar dari epsilon, maka yang pertama kita lakukan adalah kita buat tebakan baru xn, dengan xn adalah xi dikurangi. Nah, karena akan kita cari akarnya adalah turunannya, maka jangan lupa di sini bukan nilai fungsinya, tetapi nilai turunan pertama. Ya, dibagi dengan turunan keduanya, DDF. Oke, setelah kita update nilai tebakan, kemudian kita hitung errornya. Errornya adalah absolute xi min xn. Nah, selanjutnya kalian update nilai xi sama dengan xn. Nah, nanti setelah iterasi selesai, maka kalian peroleh nilai kalian cetak hasil iterasinya, nilai optimum fungsi y sama dengan kita menggunakan yang angka di belakang koma, kalian bisa menggunakan xn sebagai nilai iterasi terakhir.
bisa kalian gunakan ini, akan kita bagian. Nah, di sini kita peroleh nilai dari optimumnya adalah X sama dengan 2 dan sama dengan metode golden section. Ya, jadi hasilnya sudah konvergen, dan jika kalian hitung secara analitik pun, maka nilai fungsinya akan mencapai nilai minimum di titik X sama dengan 2, yaitu sebagai perbandingannya. Nah, untuk melihat bagaimana iterasi dari metode ini, kalian bisa lakukan yang sama. Kita pilih saja untuk kalian bandingkan berapa iterasi yang diperlukan untuk mencapai nilai optimum yang akan dicari. Nah, di sini kita cetak untuk XI, XN, dan errornya. Dengan 3 angka di belakang koma, kemudian karena ada 3 variabel yang akan kita cetak, maka harus ada 3 format angka yang dituliskan di sini. Nah, variabelnya adalah XI, kemudian XN, dan error. Kita coba running. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa untuk mencapai nilai optimum dengan kriteria konvergensi yang sama 1 kali 10⁻⁵, maka untuk metode Newton ini hanya diperlukan sekitar 5 atau 6 iterasi untuk mendapatkan nilai optimum. Lain dengan metode golden section tadi, jika kita coba running lagi, ya, golden section ini membutuhkan lebih dari 10 kali iterasi untuk mendapatkan nilai optimum yang sama. Ya, artinya kalau secara kriteria atau secara kecepatan konvergensi, maka nilai Newton ini, metode Newton itu akan lebih cepat laju konvergensinya. Artinya jumlah iterasi yang diperlukan untuk mendapatkan nilai yang dicari itu lebih sedikit. Lain halnya dengan metode golden section ataupun juga metode bisection di pencari angka. Tetapi metode golden section ini memiliki reliabilitas, artinya selalu mendapatkan nilai optimum yang dicari. Lain halnya dengan metode Newton, jika kita menggunakan memilih tebakan yang tidak tepat, maka jumlah iterasinya justru akan bisa divergen. Ya, bisa divergen. Namun karena untuk kasus ini fungsi yang kita cari optimumnya itu tidak terlalu rumit, artinya hanya memiliki satu nilai ekstrim, maka metode Newton ini sangat reliable untuk mencari nilai optimumnya. Lain halnya kalau nanti kita menemui suatu problem yang sangat non-linear, multimodal, ya, atau banyak nilai ekstrim, apalagi fungsinya ada asimptotnya, ada nilai yang tak hingga. Nah, penggunaan metode Newton ini sangat perlu berhati-hati, terutama dalam penentuan tebakan awalnya. Oke, baik, itu adalah penjelasan untuk optimasi satu variabel atau univariate multiple optimization, di mana di sini kita sudah mempelajari metode golden section dan metode Newton. Secara dapat kita simpulkan bahwa metode golden section itu lebih reliable, tetapi dia laju konvergensinya lebih lambat. Adapun metode Newton, kita tunjukkan bahwa laju konvergensinya lebih cepat. Tapi nanti coba kalian coba juga untuk latihan-latihan atau tugas PR yang diberikan,
dapat kalian bandingkan lagi metode Newton apakah selalu bisa lebih reliable atau tidak, dapat kalian buktikan. Kalau di sini karena fungsinya memang tidak terlalu rumit, maka cukup reliable, gitu ya. Dan juga sudah kita tunjukkan bagaimana menyusun programnya untuk kedua metode tersebut. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.